wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dari kita semua. Yang terhormat Kepala Subdivisi Jasa Asa 41 Bapak Ari Setiawan, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Pusdataru Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Supervisor Senior PLTA Unit Jelok Bapak Imam Rosihan. Yang kami hormati Bapak Insinyur Winardi Dwi Nugraha, Magister Science. Yang kami hormati kepada Mustika. Yang kami hormati kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucap puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan ridhonya, Bapak Ibu dapat hadir dalam acara sosialisasi pelestarian lingkungan sekitar Rawapening yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, bertempat di Taman Wisata Bukit Cinta, Desa Kebondowo, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan seluruh pihak yang telah hadir. Saya Dian Ayu akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan, kemudian pemaparan materi dengan tema penanganan enceng gondok serta pemberdayaannya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Demikian untuk susunan acara pada kegiatan ini. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala BPWS Pemali Juwana atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pusdataru atau yang mewakili. Yang kami hormati dari Pak Anang SPSPA Tanjung. Yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Winardi. Yang kami hormati dari Bapak dari Dinas Pertanian Kabupaten Semarang. Yang kami hormati dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang atau mewakili. Yang kami hormati dari Kepala Dinas Pariwisata atau yang mewakili. Yang kami hormati dari Penyuluh Kehutanan. Yang kami hormati dari Bapak Ibu Camat atau yang mewakili di Banyu Biru, Ambarawa, Tuntang dan Bawen. Yang kami hormati dari Bapak dan Ibu Kapolsek dari Banyu Biru, Ambarawa, Tuntang dan Bawen, serta Bapak dan Ramil, Banyu Biru, Ambarawa, Tuntang dan Bawen, serta Bapak Kepala Desa, nelayan dan kaum masyarakat. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang bertempat di Bukit Cinta, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bersama-sama untuk mengikuti acara sosialisasi terkait dengan pelestarian daerah aliran sungai di Rawapening. Nah, program sosialisasi ini merupakan rangkaian program kerjasama antara Perum Jasa 1 dan PT Indonesia Power yang setiap tahun rutin dilaksanakan guna untuk bisa memberikan sumbangsih terkait dengan kelestarian lingkungan yang ada. Sebenarnya terkait dengan kegiatan ini merupakan kegiatan yang lanjutan karena memang kemarin sudah kita lakukan juga di tempat ini berupa kegiatan penebaran pendidikan dan nanti juga akan dilanjutkan untuk kegiatan penghijauan yang insya Allah akan dilakukan pada bulan November dan Desember nanti bertempat di daerah Sepaku, Bapak sekalian. Jadi terkait dengan kegiatan pelestarian lingkungan ini menurut kami cukup penting karena nanti di dalam kegiatan ini kami juga mengundang Bapak narasumber dari kanan Bapak Ibu sekalian di Rawapening ini yang menjadi sumber ya
dari buat masyarakat yang di Daerah Pening ini memang sangat perlu untuk dijaga kelestariannya. Ini juga merupakan program pemerintah. Kemarin juga dari pihak BPWS Pemajuannya dan teman-teman dari TNI yang sudah melakukan revitalisasi Rawa Pening, meskipun sampai sekarang masih ada permasalahan dengan teman-teman petani bersatu. Harapan kami semua ini tidak mengurangi langkah kita bersama untuk bersama-sama bagaimana kita bisa untuk memperbaiki kelestarian yang ada. Karena kalau menurut tadi mungkin dijelaskan oleh Pak Winardi, tidak bisa instan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita menanam pohon sekarang, mungkin kita bisa merasakan 2 atau 3 dekade anak cucu kita. Sehingga kalau memang nanti dari sekarang kita menuai atau memperbaiki lingkungan ini, nanti juga harapannya adalah kelestarian lingkungan yang ada, manfaatnya juga bisa optimal sehingga nanti anak cucu kita bisa merasakan. Demikian juga nih, kalau kerusakan ini kita biarkan, nanti juga lambat laun juga nanti akan menimbulkan kerusakan lebih parah. Karena seperti kita bersama terkait dengan SDA ini, sumber daya air ini, kondisi air juga sudah menunjuk Bapak sekalian, sudah mulai berkurang, sehingga perlu upaya-upaya konservasi yang ada, bagaimana cara mempertahankan mata air yang ada. Salah satunya program antara PJDC dan Indonesia Power, kami melakukan konservasi berupa penebalan benih ikan, nanti juga perubahan terkait dengan penanaman pohon, yang itu juga nanti harapannya bisa melestarikan daerah aliran sungai serta mempertahankan mata air. Dan dalam kemungkinan juga nanti ke depan akan banyak program-program kerjasama juga, nanti juga di sini juga dari Bapak dari Dinas Kehutanan, dari lingkungan hidup, nanti mungkin bisa kita bersinergi Pak, berkoordinasi sehingga program-program yang sudah kita inisiasi dengan dari Indonesia Power ini mungkin nanti bisa kita kerjasamakan ke depan, sehingga sinkronisasi program maupun dari program-program yang kita rencang dan dari Bapak dirancangnya ini bisa memberikan kontribusi yang positif Pak terhadap pelestarian lingkungan yang ada di Das Rawa Pening pada khususnya. Demikian, kami tidak memperpanjang sambutan ini karena nanti acara yang paling penting adalah pemaparan materi. Jadi nanti kami mohon juga, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, mumpung Sinyapang ada pakarnya Pak dari Universitas Diponegoro Lingkungan. Ini nanti monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa menambah khasanah dan wawasan kita semua terkait dengan perbaikan lingkungan. Dan saya juga mungkin hadir dari teman-teman dari UNS, adik-adik dari mahasiswa dari UNDIP ini juga bersama-sama dengan kita Pak, kita ajak supaya teman-teman adik-adik mahasiswa ini bisa sejak dini mengenal dan memperbaiki lingkungan yang ada, karena dari mereka lah itu laku nanti estafet kepemimpinan akan digantikan. Demikian sedikit yang kami sampaikan. Kami mewakili PJ1 dan Indonesia Power selaku penyelenggara acara ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dari penyambutan kami dan nanti agenda acara ini terdapat hal yang telah berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak semuanya. Yang pertama yang kami hormati Kepala BPWS Marijuana AP yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pusdakaru Kabupaten Jateng AP yang mewakili, yang kami hormati Kepala Sub Divisi Jasa Sastra 4 Divisi 1, yang kami hormati Bapak Winardi selaku pemateri, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Semarang atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Penyuluh Kehutanan Wilayah Kerja Kabupaten Bayu Biru, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Camat Bayu Biru, Ambarawa, Tuntang dan juga Bawen, yang kami hormati Bapak Ibu Kapolsek Bayu Biru, Ambarawa, Tuntang, Bawen, yang kami hormati segenap Bapak dan Ramil Bayu Biru, Ambarawa, Tuntang, Bawen, segenap Kepala Desa Gubernur Rawabumi, Bayu Biru, dan juga nelayan, dan juga segenap perwakilan masyarakat di sekitar Rawa Pening. Yang pertama dan yang utama adalah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi di suasana yang cukup indah ya Bapak semuanya di Bukit Cinta. Nah, ini salah satu kebanggaan kita, kebanggaan masyarakat Ambarawa, yang pada pagi ini kita bersama-sama dengan PJT dan Indonesia Power untuk melakukan program sinergi antara PJT dan BPIM untuk bagaimana kita
melestarikan gas yang ada di Rawapening. Jadi itu adalah pada pagi ini. Sebelumnya kami juga mohon izin mengucapkan dirgahayu untuk TNI, betul mungkin tanggal hari ini yang ke-77. Tepuk tangan, semoga semakin maju, semakin jaya. Selama ini sudah berkontribusi dan juga sinergi dalam hal pengamanan aset-aset yang ada di rumah kami. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, kami mengenalkan bahwasannya PT Indonesia Power adalah salah satu anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Dalam hal ini kami juga salah satu bahan bakar kami, jadi adalah air. Jadi kami juga bersinergi dan juga berkomitmen untuk ikut serta dengan pihak-pihak terkait untuk mengelola dan juga melestarikan. Salah satunya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Arek, bahwasannya selain sosialisasi nanti akan disampaikan oleh Bapak Pemateri. Yang kedua adalah kita juga sudah melakukan program penebaran bibit ikan yang tiap tahun kita rutin lakukan, dan yang selanjutnya yang akan kita laksanakan di bulan Desember adalah juga terkait dengan penanam pohon bersama dengan nanti dinas terkait. Ini harapannya dengan program ini kita menginisiasi dan juga mengajak kepada instansi dan juga segenap masyarakat untuk menjaga bahwasanya Rawapening adalah untuk kita semuanya, untuk kehidupan kita semuanya, dan juga mari kita jangan meninggalkan air mata, tapi kita tinggalkan mata air untuk anak cucu kita ke depannya. Itu mungkin bagi semuanya, tidak panjang lebar. Sebelum saya mengakhiri, mohon izin satu bait pantun mungkin Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini tadi mendadak pantunnya mungkin tidak begitu bagus, tapi minimal bisa buat menambah suasana pada pagi ini. Mohon izin, jalan-jalan ke Ambarawa. Asik gitu Pak ya? Cakep gitu ya. Jalan-jalan ke Ambarawa. Jangan lupa mampir ke Eling Bening. Mari kita rapatkan barisan, jaga bersama kelestarian Rawapening. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti kita ikuti laporan dari Bapak nanti terkait dengan bagaimana enceng gondok yang selama ini kita tahu bahwa sebagai tanaman gurba, tapi harapan saya ini bisa menjadi nilai tambah, ada manfaat lebih untuk kita maksimalkan, kita optimalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan Bapak Anang Rosihan. Untuk acara selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dengan tema penanganan eceng gondok serta pemberdayaannya yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Winardi Winugraha, Magister Science. Kepada Bapak Insinyur Winardi Winugraha, kami persilakan. Winardi Winugraha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua dapat bersilaturahim di pendopo ya, pendopo di Bukit Cinta, tempat yang sungguh indah menurut saya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Yang terhormat Pak Arif, Kepala Subdivisi di salah satu Satuan Jasa Tirta, Pak Anang, SPS Pembangkit Jelok, Kepala Pusdataru ya, Provinsi Jawa Tengah yang mewakili, Kepala BBWS Pemali Juanda yang mewakili, Bapak Ibu yang berasal dari OPD Kabupaten Semarang, Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian, dan yang lainnya, kemudian Bapak-Bapak sekalian dari Koramil Kecamatan Tuntang, Banyu Biru, Bawen, dan Bandungan. Demikian juga Bapak Ibu dari Polsek, ini dihadiri baik tadi dan Ramil maupun Kapolsek ya, dari Bawen, Banyu Biru, Tuntang, dan Ambarawa. Kemudian para kepala desa, kelompok-kelompok masyarakat, dan pihak mungkin yang dalam kesempatan ini tidak dapat saya sampaikan karena keterbatasan pengetahuan saya mengenai di wilayah ini. Jadi pada kesempatan ini, sebelum itu kami ucapkan selamat untuk HUT TNI yang ke-77 ya Bapak Ibu sekalian ya, Dirgahayu, panjang umur. Dirgahayu itu artinya panjang umur, jadi kalau Dirgahayu jangan diikuti umurnya gitu ya, jadi Dirgahayu TNI itu yang betul. Yang sering kita tulis kesalahan di dalam, ini pelajaran bahasa Indonesia Pak,
Dirgahayu TNI ke-77 itu kalimat yang kelihatannya benar tapi salah. Jadi Dirgahayu TNI itu sudah cukup. Misalnya ulang tahun TNI yang ke-77 ya, itu betul ya. Baik, ini luar biasa TNI hari ini dan kebetulan pas sekali ya kita menyelenggarakan di tanggal 5 Oktober ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau mengenai perkenalan dulu, saya Winardi dari Teknik Lingkungan Undip. Jadi nanti monggo Bapak Ibu kalau sekiranya mau konsultasi berkaitan dengan lingkungan, limbah, sampah, air buangan, kemudian kaitannya dengan pembuatan pupuk dan sebagainya, kami siap untuk artinya bekerjasama membantu dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan sebagainya. Jadi pada kesempatan hari ini di acara kegiatan sosialisasi pelestarian lingkungan di sekitar waduk, kemarin kami ditugasi untuk membawakan materi ini. Jadi ini peta lokasi Rapening itu ya. Jadi yang biru di tengah itu. Ini terletak di Kabupaten Semarang. Tidak ada irisan kabupaten lain. Jadi betul-betul Rapening itu milik Kabupaten Semarang gitu. Beda dengan Sungai Tuntang ya. Kalau Sungai Tuntang itu keluar nanti turun sana sudah masuk Grobogan, turun lagi ke sana makin ke hilir masuk ke Demak, mungkin hulunya ada sedikit kendal sedikit atau bagaimana. Tapi kalau Rapening itu yang titik biru tengah itu betul-betul ada di dalam wilayah Kabupaten Semarang. Itu yang putih itu Kota Salatiga. Ini bukan Rapeningnya ya. Baik, yang berikutnya ini sedikit tentang Rapening ya. Ini gambaran umum. Jadi menurut kami Rapening itu sungguh mempunyai potensi yang luar biasa ya. Apakah itu potensi air ya, sumber daya air, potensi lingkungan, topografi, perikanan dan sebagainya, itu sungguh luar biasa. Nah ini kalau kita lihat di kondisi fisik ya, ini meliputi 4 kecamatan di Tuntang, Ambarawa, Bawen dan Banyubiru. Ini kira-kira berapa desa? Ada 28 desa mungkin ya. Kalau sekilas saya hitung itu sekitar 28. Dan wilayah Rapening ini yang meliputi wilayah-wilayah itu ya, di Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ambarawa, Bawen dan Banyubiru. Nah yang bagian hulu itu Ambarawa dan Banyubiru, sementara yang bagian hilir Tuntang dan Bawen. Hilir itu bawah ya, jadi yang hulu itu di atas, Ambarawa dan Banyubiru. Kita di Banyubiru di Kebondowo ya, Kebondowo. Baik, yang selanjutnya ada sekitar 28 desa meliputi 4 kecamatan, penduduknya sekitar 200 ribuan jiwa. Sebagian besar misalnya ASN, Polri, TNI itu tidak sampai 10% masing-masing. Jadi total kira-kira 34%. Kemudian di Rapening itu banyak kegiatan perikanan darat ya, baik dengan karamba jaring apung maupun jaring tancap itu. Jadi yang ada petanya itu ya. Kemudian ini sangat berpengaruh mengenai potensi sumber daya air. Jadi di Rapening itu kan ada patok ya, patok kuning hitam itu ya. Itu menandakan pel muka air. Kalau pelnya 63 itu memang ini kondisi ini. Jadi luas genangan di Rapening sekitar 2.770 hektar. Sementara kalau itu diturunkan kira-kira 1,5 meter lah, 463,4 ke 462,05, hampir 1,5 ya. Itu berkurangnya luas perairan cukup besar, sekitar 1.000 hektar berkurang. Kemudian dari juga signifikan ya, kalau di 463 itu kira-kira 65 juta meter kubik, di 462,05 drastis sekali itu ya, 25 juta meter kubik. Nah, ini nanti pengaruhnya di bawah nih Pak Anang nih, tinggian pel untuk potensial air untuk pembangkitan itu melalui pipa pesat itu nanti mestinya akan terpengaruh karena tinggi potensialnya berubah. Nah ini juga ini potensi juga ya, itu jadi genangan air itu potensi. Kemudian nanti sebelum masuk ke bagian akhir ya Jenggondo. Kemudian sedimen masuk dalam setahun 743.000 meter kubik kira-kira.
Sedimen itu bisa berasal dari pertanian yang di bagian atas, di Banyu Biru, di mana tadi, Ambarawa ya. Jadi turun masuk ke perairan, nanti jadi itu Bapak Ibu sekalian apa, tanah gambut itu ya. Nanti sudah mendep lama itu jadi tanah gambut. Nah, tanahnya itu nanti banyak diusahakan oleh masyarakat di sekitar. Baik, lanjut. Ini saya kira, nah ini sungai-sungai, jadi ada sekitar 8 sungai yang masuk ke Rawapening. Nah, sungai-sungai itu masuk di Subdas. Ini bapak-bapak yang dari BPWS saya kira sudah sangat paham ya. Jadi Das Tuntang itu diantaranya di Rawapening itu nanti ada Subdas Galeh yang terdiri dari Sungai Galeh Legung dan seterusnya ya, Das Torong, Kali Torong, Kali Panjang, Das Legi, Sungai Legi, Kali Jenggul, Das Parat di Sungai Parat, dan Seraten di sekitar Sungai Seraten. Jadi itu pembagian pemanfaatan lahan ya, sawah tada hujan, ladang, perkebunan. Nah ini nanti semua muara kegiatan ini nanti ke Rawapening begitu. Jadi irigasinya yang nanti lari ke Rawapening, kan ini pertaniannya di Subdasnya itu ya, di sekeliling Rawapening semuanya nanti mengalir ke Rawapening. Nah ketika masuk ke Rawapening itu membawa unsur hara yang berasal dari pupuk lah gitu ya. Bagaimanapun pupuk itu tidak bisa seluruhnya diserap oleh tanaman atau tanah, sebagian nanti larut melalui air ke anak-anak sungai itu yang jumlahnya berapa itu? 8 ya, 8 atau 9. Jadi nanti masuk ke Rawapening membawa unsur hara. Jadi airnya itu sebetulnya kalau untuk tanamannya jadi subur gitu. Ini saya ambil dari pemerintah Kabupaten Semarang, jadi RTR 2011-2031 ya Pak ya. 2011-2031. Saya ambilkan dari sana. Jadi kalau melihat ini memang padat ini ya, di Banyu Biru itu padat ini. Coklat muda ya, tapi kepadatan paling tinggi memang di Ambarawa. Kita menyadari bahwa di sana memang permukimannya memang peruntukannya untuk permukiman ya, sana padat, kemudian di Banyu Biru sedikit berkurang, dan paling jarang di. Baik, yang berikutnya ini tanah ya, penggunaan tanah yang hijau hutan, kemudian nah itu industri banyak di mana itu gas itu banyak. Kemudian sekitar Rawapening kuning itu kuning irigasi sedikit ya, jadi lebih banyak ke sawah tada hujan. Dan yang hijau itu terbaik. Jadi kalau di sekitar Rawapening banyak yang kuning itu baik irigasi maupun sawah tada hujan. Yang apa itu notabene airnya berasal dari sungai-sungai. Ini sama ya, tutupan lahan. Nah kemudian aspek hidrologi ini potensi yang menurut kami luar biasa dari keberadaan Rawapening. Yang pertama adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Di bawah sana ada Jelok Timo Pak ya, Pak. Jelok Timo. Kemudian sumber air bersih di Tuntang itu kan, di bawah jembatan itu kan ada PDAM ya kalau nggak salah ya. Itu di samping untuk masyarakat juga untuk industri. Kemudian sumber air irigasi di sekitar Rawapening. Kemudian bukan hanya Rawapening saja ya, tetapi Rawapening itu kan outletnya Sungai Tuntang ya, nanti turun. Nah Sungai Tuntang itu nanti sampai ke Laut Jawa gitu, sampai di desa apa itu di Kabupaten Demak sana. Jadi sepanjang di bawah itu nanti ada bendung 8 ya, ada nanti irigasi 8 kanan 8 kiri, itu luar biasa. Jadi mensupport air untuk irigasi. Di air Rawapening itu tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat secara Rawapening, tapi sampai bawah sana Bapak Ibu sekalian, sampai ke Demak sana ya, melalui Sungai Tuntang nanti masuk ke Kabupaten mana itu? Ini kan Kabupaten Semarang, nanti turun ke Grobogan turun lagi Demak. Kemudian pengendali banjir daerah hilir, jadi sebagai tampungan air. Jadi tadi kan Bapak Ibu bisa lihat kalau elevasinya bisa naik sampai ke 463 tadi ya, 463,4 itu.
maaf 643,4. Jadi cukup untuk nampung air dengan apa itu? Berarti tadi kan kalau 65 ke 25 ada 40 sekian juta meter kubik gitu. Dapat ditahan oleh rawa pening. Ini justru akan nanti membantu daerah-daerah bawah supaya tidak terjadi banjir gitu. Walaupun kalau hujan itu di mana itu yang sering kena itu di Gubuk ya Bapak Ibu sekalian ya. Di pertigaan itulah, itu karena Sungai Tentang kan lewat sana ya. Itu jalan sama permukimannya kan memang di bawah sungai itu kalau menurut saya. Jadi pas lewat jembatan aja itu yang naik gitu ya, tapi setelah itu turun lagi. Hingga kalau dilihat dari elevasi apa ini terhadap sungai di bawahnya, jadi memang kalau pas hujan besar itu debitnya besar, daerah Gubuk sana yang di pertigaan itu sering terkena. Kemudian untuk perikanan air tawar kita sudah melihat dari sini kelihatan gitu ya, nelayan-nelayan baik lewat Rambat Jaring Apung, kemudian yang lewat petak-petak maupun yang nelayan yang langsung mencari menggunakan perahu. Pusat rekreasi seperti kita tempati saat ini salah satunya, nah ini kerajinan tangan nih, Enceng Gondok, penghasil pupuk dan makanan ternak. Penghasil pupuk itu diantaranya dihasilkan dari tanah gambut ya. Nanti ada potensi tanah gambutnya berapa, kemudian jumlahnya besar Bapak Ibu sekalian tanah gambutnya itu, cuman oleh masyarakat yang diambil itu baru sebagian kecil. Jadi sebenarnya potensinya itu cukup besar juga untuk apa itu menggerakkan ekonomi gitu ya. Kemudian penghasil pupuk ini sudah pusat studi ilmiah, saya kira termasuk diantaranya kita cadangan airnya itu. Nah itu kalau kita lihat itu yang ungu itu di sebelah, iya ini sekitar sini lah, mulai dari agak ke barat itu ya, yang ini ya, nah ini nih. Kira-kira kan kita di sini nih, daerah Muncul dan sebagainya. Itu yang ungu itu potensi airnya paling besar. Jadi kalau kita, saya kira warga masyarakat sini, Bapak Ibu sekalian, baik yang di TNI maupun Polri sudah mengenal ya daerah sini. Jadi potensi airnya sungguh luar biasa. Seperti nggak mau habis, Pak. Ya. Nah, kita turun sedikit sudah beda itu. Nanti kita masuk ke Grobogan itu sudah akifernya sudah beda, Bapak Ibu sekalian. Sudah potensinya sudah kecil. Baik, saya kira itu. Kemudian yang selanjutnya curah hujan ya, ini termasuk curah hujan yang tinggi sekitar 2000 ya, Pengaran itu termasuk tinggi sekitar 2.500 mm per tahun. Jadi dijumlahkan jumlah hujannya selama setahun maka dapatnya sekitar 2.500, termasuk tinggi. Baik, yang berikutnya rawan banjir itu di titik-titik itu ya, di sekitar rawa pening itu ya, karena pasang surut ya, karena pasang surut. Nah yang tinggi itu yang merah itu terutama yang di daerah bawah ya. Jadi Banyu Biru Muncul yang ke arah mana? Salatiga yang ke arah apa itu? Blotongan ya. Ya sekitar itulah. Itu sekitar itu. Potensi banjir karena genangan maupun ketika volume hujan volumenya naik gitu. Kemudian yang berikutnya ini kemiringan tanah, jadi kombinasi sekitar dari berapa 5% sampai 45% ke atas ya. Nah yang landai itu di daerah sekitar Rapening, kemudian yang bergelombang itu di sekitar Tuntang itu ya. Jadi bergelombang itu artinya naik turun. Kemudian yang ke lerengannya curam itu di Banyu Biru, Ambarawa, termasuk curam. Nah, ini nanti yang perlu dikonservasi ya Bapak Ibu sekalian, diantaranya seperti itu. Perlu dikonservasi, terutama syaratnya itu kan kalau kelerengannya di atas berapa? 45% ya. Termasuk itu lah, itu yang perlu di upaya konservasi baik dengan vegetasi maupun dengan cara-cara apa itu fisik gitu ya. Fisik itu seperti terasering, bulutan, sengketan, kira-kira seperti itu. Baik, yang berikutnya saya lewatkan saja. Nah ini aspek sosial ekonomi. Ini pemanfaatan dan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan di sekitar Rapening, penggunaan lahan yang sifatnya produktif,
antara lain dengan lahan basah sawah, perkebunan, tegalan, dan hutan. Kemudian lahan basah dapat menghasilkan produksi yang besar karena memiliki luas panen yang besar. Luas daratan di sekitar Rawapening itu sekitar lebih luas dari perairannya, sekitar 3.000 lah, 3.000 hektar. Jadi dibanding perairannya lebih luas. Yang tadi yang meliputi 4 kecamatan itu lebih besar daratannya. Kemudian sumber daya lahan kering di kawasan Rawapening dapat lebih dioptimalkan dengan memanfaatkan lahan kering untuk usaha produktif, yaitu tegalan, kebun, dan perkebunan. Nah, ini kemudian keterkaitan sumber daya lahan dengan masyarakat, keterkaitan antara sumber daya lahan dengan tenaga kerja di Rawapening dapat diketahui melalui data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang tadi itu ya. Jadi kan tadi sebagian besar adalah petani ya, baik pemilik lahan maupun buruh tani. Dan ini sangat, ini yang ditulis di sini, jadi sangat berpengaruh atau dipengaruhi dengan kondisi Rawapening gitu. Ada keterkaitan antara sumber daya dengan tenaga kerja yang ada. Jadi mengapa di Rawapening itu banyak petaninya gitu? Karena memang sumber daya airnya luar biasa gitu ya, melalui lahan pasang surut maupun yang irigasi yang walaupun jumlahnya tidak besar. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan ini, penambangan gambut nih ya, sekitar lebih kurang sekitar 1.000 hektar dengan potensi 50 juta meter kubik ini baru sekalian. Cuman penambangannya baru 270 meter kubik per hari ya. Itu kan bisa kita hitung kalau truk itu yang double itu berapa? 6 kubik ya, kalau yang tronton itu berapa? 20 kubik lah kira-kira. 20 sampai 30 meter kubik ya. Jadi kalau 270 itu kira-kira ada 9 truk tronton gitu kira-kira per harinya itu ya. Sehingga sebetulnya kalau dilihat itu potensinya masih besar. Dan gambut ini kan nanti digunakan untuk pupuk ya, bagus sekali ya. Jadi dijual sebagian ke mana di Semarang itu ada yang jual pupuk dari gambut Rawapening. Di kantong sak berapa itu 5 kiloan gitu ya. Kerajinan terutama, kemudian pupuk gitu ya. Kemudian pakan ternak dan media tumbuh jamur merang. Tentu ini setelah dikeringkan kemudian disterilisasi, dibuat semacam kalau seperti gerajan kayu itu ya, sodas itu, jadi dibuat backlog itu, kantong-kantong itu, kemudian nanti steril beri bibit jamur merang gitu. Nanti pada kondisi suhu ruangan tertentu itu nanti dapat tumbuh. Jadi kenapa enceng gondok ini tumbuh luar biasa di sini? Bukan berarti karena saya sebutkan di depan bahwa unsur nutrien atau makanan itu di Rawapening itu sungguh luar biasa. Terutama unsur N dan P, nitrogen dan fosfat ya. Itu tidak tahu itu munculnya dari mana, tetapi sebagian itu berasal dari pupuk. Ya, jadi kan kalau misalnya para petani itu menggunakan pupuk, yang tadi disebutkan bahwa tidak semuanya terserap oleh tanaman, tanah, sebagian larut ke perairan masuk Rawapening. Nah, dengan unsur N dan P ini maka terjadi blooming gitulah istilahnya. Bahasa teknisnya kalau di teknik lingkungan itu blooming. Blooming itu tumbuhnya cepat Pak. Seperti algae, kemudian ya seperti enceng gondok ada gulma-gulma air itu. Itu kalau unsur N sama P-nya tinggi, tumbuhnya cepat Pak. Nah, satu selain itu jadi hama ya, gulma, karena kan jadi perahu jadi nggak bisa lewat dengan mulus gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau itu enceng gondok itu menutup ya, di samping memang itu enceng gondok itu kan ngambang gitu ya, kadang-kadang ada yang koloni, ada yang dikit-dikit kalau ada aliran lepas itu masuk ke tuntang, nanti nggak tahu tuh pengaruh ke pipa pesat Indonesia Power ada itu ya, jadi nanti saya kira juga akan terpengaruh ya masuk di aliran gitu. Jadi selain mengalir itu keli gitu ya, bahasa Jawanya keli gitu, itu juga kalau di koloni tertentu dengan jumlah tertentu maka itu akan menghalangi sinar matahari menyinari perairan lah gitu, gampangannya gitu. Nah, padahal kan kalau perairan itu sebenarnya juga butuh sinar matahari ya, karena di bawahnya itu kan ada
biota-biota, kemudian biota air, tumbuhan dan tanaman, fauna-fauna, binatang-binatang air lah gitu ya. Itu membutuhkan matahari gitu. Nah kalau itu nanti tertutup, maka suatu saat terjadi yang disebutkan unsur N dan P-nya itu jadi tinggi gitu. Terjadi tropik gitu ya. Tropik itu yaitu mataharinya tidak bisa ini, kemudian perairannya jadi mati Bapak Ibu sekalian, sehingga perairan di bawah enceng gondok itu nanti menjadi tidak subur gitu. Tidak bisa ada ikan gitu misalnya, atau plankton dan sebagainya sebagai makanan ikan, itu nggak akan tumbuh gitu. Seperti itu kira-kira. Nah itu berkelanjutan itu seperti tadi disampaikan Pak Anang ya dari Indonesia Power lah, kalau dan Pak Ari. Jadi kalau kita menanam hari ini, insya Allah nanti dapat dipetik hasilnya oleh generasi berikutnya gitu lah. Kira-kira seperti itu. Kalau sekarang saya kira alam lingkungan di sini bagus ya. Saya kalau lihat Jawa Tengah itu memang kasus tanah longsor kan tidak setinggi, tanah longsor banjir bandang itu tidak setinggi Jawa Timur sama Jawa Barat. Kalau belakang ini saya ya di otak-atik analisa sendiri gitu. Kenapa? Karena tutupan vegetasi di Jawa Tengah ini masih bagus, sementara mungkin proses pertumbuhan pembangunan ekonomi di Jawa Barat dan Jawa Timur itu lebih cepat gitu ya. Bapak Ibu kalau nggak ke Jawa Timur 2 atau 3 tahun, ke Malang gitu misalnya, atau ke Bandung gitu ya, itu nanti kita setahun 2 tahun ke sana sudah muncul wisata-wisata baru lagi. Sementara di Jawa Tengah tidak terlalu semasif seperti itu. Tapi di sisi lain memang ada keuntungan, jadi lingkungannya jadi lebih terjaga gitu ya. Tutupan vegetasinya masih bagus. Kalau kita ke daerah Kedung itu, Gelang, Temanggung, Wonosobo dan sekitarnya itu ya, itu kan hutan rakyat dari kayu sengon itu ya. Itu kan luar biasa ya, industri sana, industri kayunya luar biasa Pak. Sekarang berkembang sampai menjadi kayu lapis dan sebagainya. Nah itu ditopang oleh keberadaan hutan rakyat dari kayu sengon itu yang sustain gitu loh, yang berkelanjutan gitu. Jadi ekonominya jalan, alamnya juga tetap lestari. Kira-kira seperti itu. Ini dengan memanfaatkan fungsi rawa melalui kegiatan konservasi sapu hijau, pembatasan aktivitas budidaya kawasan rawa, sekitar rawa, kemudian pemberdayaan stakeholder terkait ya, masyarakat, swasta, pemerintah. Jadi yang disampaikan Pak Arif tadi di depan, saya kira bagus. Nah, syukur kalau misalnya ada semacam forum, saya tidak tahu apakah di sini sudah ada semacam forum yang kumpulan dari para stakeholder gitu Pak. Jadi nanti bagaimana pengelolaan rawa pening, kemudian ada imbal jasa apa enggak gitu ya. Kalau misalnya masyarakat diminta untuk konservasi, tentu nanti mestinya masyarakat mendapatkan imbalan tertentu gitu, imbal jasa lah gitu. Nah itu perlu ada semacam kajian lagi gitu ya, kajian imbal jasa. Atau misalnya jasa tirta, airnya dibutuhkan Indonesia Power. Nah Indonesia Power tentu akan menuntut, karena mungkin saya tidak tahu, mungkin Indonesia Power sudah bayar jumlah tertentu jasa tirta sebagai penyedia air, sumber daya air. Nah, tugasnya jasa tirta tadi, ya imbal jasa itu bagaimana menjaga supaya air rawa pening ini tetap bagus gitu ya, volume jumlahnya tetap bagus, bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Jadi ya di samping sekitar waduk juga yang di bawah gitu. Kemudian memadukan antara pelindungan konservasi lingkungan dengan bencana alam. Pertama tadi yang kaitannya dengan kelerengan, longsor gitu ya. Kemudian mengembalikan kondisi ekosistem pada wilayah daratan yang telah mengalami kerusakan, mengoptimalkan potensi sumber daya perikanan darat, melibatkan dan mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kinerja kegiatan secara ekonomis yang menguntungkan. Baik, yang berikutnya ini sudah mulai visinya. Rencana budidaya ini ya, rencana daerah pemanfaatan ruang, budidaya keramba, kemudian daerah tangkapan ikan, kemudian untuk wisata, kemudian pengembangan ekowisata perairan, atraksi-atraksi wisata, kemudian rencana pemanfaatan ruang untuk permukiman, mewujudkan lingkungan yang layak huni gitu ya bagi masyarakat. Nah, syukur nanti kalau di kawasan-kawasan wisata yang tadi itu
yang ada Tlogo, ada Rawapening, Bukit Cinta muncul dan sebagainya, itu ada kesenian yang bisa muncul. Jadi biasanya ada tertentu gitu ya. Saya pernah ke satu daerah di Wonosobo itu pokoknya setiap 17-an Pak, seminggu setelah 17-an mereka karnaval. Wah luar biasa Pak. Jalan itu sampai diikuti satu desa itu ada 6 dusun atau jalan itu ditutup Pak, dari jam ya nggak ditutup bener lah gitu ya. Cuman lalu lintas jadi terhambat. Dimulai pukul 7 pagi sampai pukul 13 gitu. Itu jadi tontonan yang menarik Pak. Di samping nanti kesenian-kesenian rakyat itu kan mengundang masyarakat di luar juga untuk bisa menyaksikan begitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira yang atraksi wisata itu yang nomor E itu ya. Baik, yang berikutnya konservasi lingkungan. Ini kaitannya dengan tadi ya, kelerengan, tutupan vegetasi, memperbaiki menjaga keadaan tanah, mengalirkan air permukaan agar tidak merusak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tutupan vegetasi perlu, penghijauan perlu, kemudian perbaikan-perbaikan kalau terjadi kerusakan akibat aliran air di lereng-lereng itu dengan tadi fisik ya, sengketan, gulutan, terasering, kira-kira seperti itu. Baik, yang berikutnya nah ini diantaranya tadi pengolahan tanah menurut garis kontur. Jadi tidak boleh motong kontur Pak. Terasering itu ngikutin kontur gitu. Beda dengan tanaman Pak. Tanaman, karena jenis tanaman ini tidak menganut prinsip konservasi ya. Kentang Pak. Kentang itu motong garis kontur gitu. Jadi kentang itu ladangnya misalnya ini garis menurun gitu ya, dia motong gitu. Sehingga air memang dibuat seperti itu karena kentang tidak boleh terlalu basah gitu. Kalau basah busuk nggak panen mereka. Makanya kenapa di Dieng itu erosinya tinggi karena pertaniannya tidak terasering gitu. Mereka motong garis kontur. Sehingga kalau hujan cepat airnya, jadi tanahnya tetap cepat kering gitu, sehingga kentangnya umbinya itu nggak busuk. Nah, itu yang tidak konservatif itu Pak, jenis pertanian yang tidak konservatif itu kentang. Cuma memang bagi masyarakat sana kan itu sumber penghidupan ya Pak ya. Sampai sekarang memang belum ada solusi untuk misalnya ganti kentang itu jadi apalah gitu ya. Karena kentang Dieng itu memang terkenal ya, kelas AG Pak, mahal itu kalau di pasar-pasar tradisional. Seperti itu. Lanjut. Nah ini gulma enceng gondok, ini tanaman hama Pak. Kemudian pertumbuhannya cepat, bisa jadi blooming karena ada unsur N di perairan, terbawa aliran. Kemudian untuk solusinya pupuk, kompos, kerajinan, makanan ternak, media tanam jamur ya. Ini diusahakan oleh petani, buruh tani dan nelayan yang berada di sekitar Rawapening. Dan tadi seperti saya sampaikan di sini bukan dari hasil budidaya, itu tumbuh sendiri tanaman enceng gondok itu, sehingga kita nggak bisa ngatur gitu ukuran daun, ukuran batang itunya, nggak bisa ngatur. Baik, yang berikutnya ini sudah mau habis. Ini contoh-contoh gambar ya. Kalau yang di kiri atas itu Rawapening, ada enceng gondok, ini juga enceng gondok, ini jaring apung, sama itu yang pakai yang petak-petak itu ya. Ini kami pada saat penelitian, jadi kami 2 kali melakukan penelitian di tahun 2000, memang sudah agak lama Pak, 2006 dan 2017, terakhir 2017 itu termasuk pemanfaatan enceng gondok untuk kompos. Ini di kali apa ini? Orong mungkin ya, yang ada perahunya. Ini ada orangnya nih Pak, ngambil contoh air Pak, yang kiri bawah itu. Yang kiri, yang bawah 2 itu. Baik, kelihatannya sudah habis ya. Oh ini sedikit aja. Ini tuntang Pak. Nah, ini Rawapening di sini yang saya sampaikan itu. Itu bagaimanapun Sungai Tuntang itu sangat bergantung pada Rawapening. Ini das Tuntang Pak. Ini nanti ujungnya di Kabupaten Demak itu Pak, di Pantura, di laut, pinggir laut muaranya. Itu ngalir gitu ya, lewat Manangberingin, lewat Gubuk, bawah lagi Kali Jajar, Demak dan sebagainya. Ini Rawapening yang biru itu Tuntang garis tebal keluar itu Pak. Ini yang jembatan asinan itu Pak ya.
turun sampai. Nah sekarang di bawah jembatan tol itu ya, itu jadi indah sekali. Baik, yang berikutnya, ini kualitas airnya masih bagus Pak penelitian kami. Jadi dengan kata lain sebetulnya kualitas air sungai Rapening itu berarti bagus Pak. Jadi kami ngambil sampel nomor 1 itu di jembatan itu Pak, kereta api yang ada jalan kereta apinya itu. Kami ambil di dekat itu loh Pak, yang masyarakat manen gambut itu, yang Sumurup ya, Sumurup, yang ada jual madunya itu, ya, Sumurup ya. Itu samplingnya di situ, kemudian dan seterusnya sampai ke laut sana. Nah sebagian ini dilewati aja. Itu muaranya di Bulusan tuh Pak ya, Desa Tambak Bulusan Demak. Kami bagi-bagi menjadi beberapa penggalan tuh ya, penggalan warna biru, warna pink, warna oranye, terus nanti kalau diklik lagi keluar warna lain lagi gitu sampai ke ujung sana. Nah itu biru muda. Kemudian kalau diklik lagi nanti, jadi ini nanti beda-beda Pak. Hasilnya nanti beda-beda, yang warna biru, pink, oranye, biru, merah. Merah itu sampai muara. Dan secara keseluruhan hasilnya masih bagus. Status mutunya air tuntang masih bagus. Kalaupun ada yang tercemar itu tercemar ringan di bagian hulu sana. Di bagian hilir. Dilanjut aja. Sampai ke hilir. Tetap aja gitu ya, baik di titik 1 malah terjadi peningkatan yang di daerah sekitar Rapening ini di titik 1 agak naik sedikit gitu ya jumlah sawahnya itu. Kalau nanti kira-kira dihitung di tahun 2031 ya. Baik, nah itu Pak, Bapak Ibu sekalian, ini baku mutunya memenuhi ya, baik kelas 1, 2, 3, 4 itu. Kemudian kalau ada cemaringan yang di segmen 1 itu artinya tercemar itu cemarnya cemar ringan ya. Ini dihitung dengan satu semacam indeks itu ya, indeks kualitas air. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau saya berpendapat, jadi kondisi Rapening ini masih kualitas airnya masih bagus, kemudian kondisi perairannya juga masih bagus, dan hanya memang gulma Enceng Gondok ini memang perlu secara khusus memang harus diperhatikan tadi. Tidak tahu lah nanti mungkin yang dimanfaatkan untuk kerajinan itu kan tidak sebesar yang ada gitu ya. Jadi yang dimanfaatkan itu masih sebagian kecil saja gitu. Termasuk tadi yang potensi tanah gambutnya itu yang ada. Demikian kurang lebih, mohon maaf, monggo kalau akan diskusi terkait dengan tema kita hari ini. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih mohon izin Pak Berarti untuk pemaparannya. Jadi luar biasa sekali Pak Berarti. Jadi dari sini kita tahu bagaimana pentingnya Rapening Pak ya. Tidak hanya untuk masyarakat di sekitar Rapening, tapi juga tadi sampaikan sampai dengan wilayah Demak Pak ya. Bahkan ini juga salah satu manfaat dari Rapening. Jadi yang pertama itu, yang kedua kami juga selaku PLTN Jelok juga sangat bergantung terkait dengan suplesi air yang notabene sebagai bahan baku pembangkit yang ada di PLTN Jelok dan juga Timor yang berasal dari Rapening. Ini terkait dengan tadi disampaikan salah satu yang menjadi concern kita adalah Enceng Gondok. Jadi tadi disampaikan bagaimana Enceng Gondok itu berkembang, salah satunya ada di Rapening ada unsur N dan P ya, itu yang salah satu sebagai penyebab bagaimana itu perkembangan dan juga pertumbuhan Enceng Gondok semakin cepat. Dan juga terkait dengan kondisi lingkungan ini, mungkin pertanyaan kami yang pertama, bagaimana kita pengendalian Pak, bagaimana mengendalikan agar Enceng Gondok itu tidak berkembang pesat. Itu yang pertama, kalau sudah berkembang pesat juga akan cepat sekali Pak hasilnya. Jadi pertumbuhannya cepat, perkembangannya pesat, dan juga penanganannya nanti juga akan cukup signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Enceng Gondok, apakah juga bisa menyumbang terkait dengan sedimentasi? Artinya dari sisi usia Pak, apakah dia usianya ada masa usia yang apabila dia sudah tercapai usianya dia akan mati, kemudian akan
menjadi sedimen atau seperti apa. Ini mungkin harapannya dengan adanya data tersebut kita bisa mengantisipasi, kita mengurangi sebelum dia mati misalnya sudah bisa kita kondisikan, kita evakuasi agar tidak menjadi penyumbang untuk sedimentasi. Dan yang ketiga terkait dengan pemanfaatan yang selama ini kita tahu mungkin di sekitar Rapening sudah ada untuk kerajinan Pak Win ya. Mungkin selain itu mungkin ada info kembali kalau kami di daerah PTIP di daerah Kamojang dan juga Saguling Pak nanti mungkin sedikit sharing. Jadi di sana juga ada pemanfaatan enceng gondok untuk dimanfaatkan sebagai komposter Pak. Jadi warga itu mengambil enceng gondok kemudian diolah, kemudian dibikinkan semacam instalasi komposter. Nanti pupuknya kalau di Rapening kan dari gambut Pak ya. Kalau di sana itu enceng gondok bisa diolah menggunakan komposter, kemudian ditempatkan di satu instalasi komposter. Nanti pupuknya bisa dari enceng gondok. Ini mungkin apakah yang di Rapening juga bisa memungkinkan Pak terkait dengan mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anung. Jadi langsung aja nanti buru Pak. Kaitannya pengendalian itu saya kira tahun 2017 kalau kita bicarakan hari ini, mohon maaf itu jauh banget karena enceng gondok saat ini kami petani kerajinan dari ini untuk nyari enceng gondok ini susah. Makanya begitu ngomong penanggulangan ini seperti apa kita bicarakan pun hari ini umat Pak. Saya satu itu, yang kedua Pak yang kami butuhkan saat ini masalah elevasi air itu monggo. Itu kan satu gitu. Yang kedua adalah pendangkalan ini loh Pak, kapan mau ditangani? Karena dengan hilangnya enceng gondok, Rapening ini janggal. Mungkin Indonesia Power sudah pernah hadir ke kami waktu itu akan mendalamkan dari jembatan hutan sekian meter ya Bu. Itu kami belum benar. Nah sekarang yang jadi pertanyaan kami adalah butuh kami membutuhkan pendalaman. Pendalaman air dan kami namakan adalah ini mau dikemanakan Rapening. Saya kira itu Pak, terima kasih ya. terima kasih Pak Gito ya Pak Gito ya. Mohon maaf, jadi tadi saya cerita artinya kami pernah melakukan penelitian di 2016-17 jadi bisa jadi datanya memang sudah tidak. Alhamdulillah kalau misalnya di apa itu enceng gondok di Rapening sudah tidak jadi masalah gitu Pak Gito ya. Ini syukur ya. Alhamdulillah. Jadi juga ikut senang, tapi ini nanti ceritanya Pak Anang ini juga harus dengerin. Indonesia Power kayak apa kok? Kayaknya penting banget enceng gondok gitu. Ya, kemudian saya setuju Pak. Jadi di catatan kami itu juga ada unsur pendangkalan dari sedimen yang masuk ke Rapening itu juga cukup tinggi, sehingga ini juga berpengaruh ke perairan, terutama nanti itu kan terbawa aliran gitu ya ke Sungai Tuntang, ke bawah dan sebagainya. Tentu ini akan berpengaruh juga kepada sumber penghidupan masyarakat, terutama yang petani dan nelayan. Saya kira itu Pak Gito. Terima kasih infonya Pak Gito. Mohon maaf kalau data ceritanya bisa jadi sudah tidak update gitu ya. Ya, nanti kita dengar dari Pak Anang. Karena Pak Anang ceritanya sifat saja juga gitu ya. Yang tunggu ini air di elevasi bawah 4, 6, 4. Ya Pak Adit sama atau bapak-bapak dari Jatarum, dari pemerintah provinsi yang punya kompetensi untuk artinya kita hari ini saling berbagi informasi gitu ya Pak Gito ya. Nah ini saya mau jawab pertanyaan Pak Anang jadi karena di sini kalau menurut Pak Gito kan sudah nggak ada itu sebelumnya, mungkin kan dituntang barangkali ya. Itu yang banyak gitu sehingga tadi ada yang larut terbawa oleh aliran dan sebagainya sehingga menyuburkan perairannya gitu. Gitu Pak Gito. Ya, terima kasih ya. Luar biasa Pak Gito. Sebenarnya yang dibutuhkan yang gini-gini. Kalau ada forum rembuk gitu kan apa artinya dari masyarakat bahasa partai politiknya itu grassroots gitu ya. Itu bisa kelihatan gitulah seperti apa gitu ya. Ini kira-kira gimana Pak Anang? Ya, monggo. Iya, siap. Pak Gito, oke, siap Pak Gito, terima kasih gitu. Jadi sepakat sekali Pak Gito. Jadi terkait dengan enceng gondok memang di akhir ini sudah
cukup signifikan untuk penggunanya. Jadi harapannya ke depan bagaimana kita mengendalikan Pak ya. Jadi tidak lagi mungkin seperti yang dulu cukup hijau. Jadi harapan sekarang sudah baik, sudah bagus. Nah ini bagaimana kita ke depan untuk menjaga mengendalikan gitu ya. Terkait dengan yang tadi disampaikan Pak Gito, mungkin nanti mau ditambahkan dari Pak Arit. Memang sepakat Pak dari Polisi sendiri Pak Gito. Sepakat. Jadi dari IP juga kami komitmen dengan BJT bagaimana kita juga mengelola, mengkonformasi karena kami juga terkait dengan air Pak, itu adalah sumber utama kami untuk membangkit. Terkait dengan beberapa hal nanti kan sudah kita sampaikan juga Pak Arit, kita juga ikut menjaga terkait dengan sedimen yang ada di Rapening. Namun begitu selain dari IP, PJT juga ada dinas terkait dengan tupoksinya. Kami dengan IP PJT akan melaksanakan maintenance kendaraan yang ada di sekitar Dam Tuntang karena itu adalah tupoksi kami Pak Arit ya dan juga PJT IP. Kemudian terkait dengan yang ada di Jembatan Buntung, nanti mungkin ke depan kita bisa koordinasi lagi, bisa komunikasi bagaimana harapannya ke depan untuk di area Rapening, kemudian sepanjang Dam Tuntang dan juga Jembatan Buntung bisa terkondisikan. Harapannya dari sisi masyarakat juga bisa menikmati hasilnya, dari PT IP dan juga PJT dan juga semua instansi terkait juga bisa merasakan manfaat Rapening untuk kita bersama. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Jadi itu kan juga menyebabkan artinya sedimen itu terbawa dari atas gitu ya, karena mungkin tutupan vegetasi terganggu dan sebagainya. Saya kira itu Gimana Pak itu cara menguranginya itu loh Pak. sedimentasi. Biar air yang masuk ke sedimennya nggak tinggi. Iya yuk kita bikin cara itu loh. Nanti di foto udara Pak, yang tanahnya bolong-bolong tanami Pak. Kira-kira gitulah. Cara penanganan yang vegetatif Pak ya, vegetatif itu artinya dengan tanaman. Tapi bisa juga kalau petani-petani kita kan pintar-pintar tuh ya, dengan terasering, sengketan, buludan itu dibuat binduan-binduan itu Pak. Jadi air yang jatuh ke tanah itu enggak langsung terbawa gitu. Kira-kira seperti itu. Tinggi banget masalahnya Sedimennya. sekarang bakalan juga. Baik, monggo kalau ada lagi. Monggo Pak. Ya, monggo Pak Yati. Di situ aja Pak Yati. Terima kasih, nama Alex Suyati. Kami selaku penyuluh kehutanan cabang dinas kehutanan wilayah 3. Mohon maaf untuk mukadimah kita mengikuti di awal untuk membersihkan waktu. Mohon maaf juga untuk pimpinan kami Pak, ini tidak bisa hadir karena baru diklat dan wakil kami bersama teman-teman. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Gito bahwa seberapa sedimentasi yang terkumpul di Danau Rapening yang sangat banyak sekali. Setiap tahun saja ada 743.459 meter kubik. Ini sangat luar biasa per tahun Pak Gito ya. Belum pernah dikedu. Baik, untuk pengelolaan Danau Rapening ini meliputi penanganan hulu, penanganan tengah dan penanganan hilir. Kalau penanganan hilir ini jelas ada dari BPWS, dari PU, juga Pak Gito dan teman-teman ini getol sekali untuk penanganan di hilir. Kemudian kami selaku penyuluh kehutanan ini memang sedikit banyak bertanggung jawab terhadap penanganan tengah dan di hulu. Selama ini kita sudah banyak bersama kelompok-kelompok tani, terlebih di Kecamatan Banyu karena kami selaku penyuluh Kecamatan Banyu, walaupun baru saja SK kami per Agustus, sehingga kami juga belum menguasai banyak tentang Banyu Biru karena terdahulu penyuluh kita pensiun, kemudian kami harus menganggut di Kecamatan Banyu Biru. Untuk mengantisipasi sedimen ini banyak sekali solusi, yaitu terutama vegetatif atau yang sifatnya tanam menanam.
Bahkan kita bersama kelompok tani juga banyak berkecimpung di dalamnya. Dan sampai sekarang sebetulnya untuk penutupan lahan di Kecamatan Banyu Biru itu kalau ditanya mencari lahan itu sudah tidak ada. Betul, tidak ada. Nah, tetapi kenapa sedimentasi ini justru tetap besar? Karena terutama pengelolaan lahan di hulu ini terkadang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah. Misalnya dengan tingkat kelerenan lebih dari 55%, ini tidak boleh, seharusnya tidak ditanami dengan tanaman semusim, tetapi karena tanahnya yang duwene itu, ya, hanya itu, kemudian untuk sandang pangan tiap hari lah. Kalau kita melarang juga tidak etis begitu, sehingga bagaimana kita mencarikan solusi untuk para petani tersebut. Nah, dulu ini sebelum ada mulsa plastik tanaman semusim ya, ini air hujan itu meresap, banyak yang meresap. Tetapi sekarang beralih justru penutupan bedeng-bedeng itu dengan plastik, sehingga air hujan itu sama sekali tidak ada yang meresap, hanya mengumpul jadi satu, kemudian mengalir ke saluran pembuangan air, kemudian masuk ke sungai, sehingga sungai itu banyak tergerus. Nah, itulah sebabnya kenapa sedimentasi sekarang itu justru tetap besar. Nah, kita selaku Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ini sudah melangkah berbagai cara. Ada kegiatan sipil teknis, yaitu damenahan, kemudian gali pelak, kemudian ada IPAH atau instalasi pemanen air hujan. IPAH itu kita tangkap air itu di genting masyarakat itu, kemudian disimpan kepada bak, lainnya itu untuk resapan air. Ini salah satu pengendalinya. Kemudian damenahan itu kalau alur sungai yang besar itu kemudian kita pasang bangun dengan damenahan secara melintang, sehingga kecepatan air banjir maksudnya ini karena ada damenahan lolos air, dia akhirnya nanti sedimentasi itu tertahan di situ, sehingga aliran sungai, aliran banjir itu akan ditekan kecepatannya, sehingga gerusan-gerusan pada tebing atau dinding sungai ini bisa dikendalikan. Kalau gali pelak itu sama dengan damenahan, cuma damenahan itu dengan volumenya besar, kalau gali pelak itu kecil. Nah, akhir-akhir ini kami bersama masyarakat, terutama di Bakat Kedok, ini membangun gali pelak atau damenahan, tapi secara swadaya. Karena volumenya hanya kecil sekali, karena dengan saluran pembuangan air tadi, bangunan terjunan air yang sangat cepat tadi, kita bangun. Kalau Jawa itu bahasa Jawanya itu anggel dari bambu, anggel dari batu begitu. Di Bagedok kita, karena di sana kita lihat sangat luar biasa untuk pengelolaan lahannya, sehingga solusinya kita harus mengantisipasi dengan bangunan sipil teknis. Banyak kegiatan damenahan di sana, banyak gali plak di sana, kemudian secara swadaya karena masyarakat punya bambunya, kita teknisnya nanti kita bersama-sama dibangun di sana. Kemudian kami sangat mengharapkan kelompok-kelompok tani di daerah hulu nanti kita akan segera menggerakkan untuk antisipasi hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya untuk vegetatif kami kemarin bahkan tadi juga sudah banyak sedikit banyak berbincang dengan Mas Arif juga Pak Basir ini untuk mengadakan penanaman, walaupun langkah awal ini jumlah tanamannya juga baru sedikit. Mudah-mudahan tahun depan semakin banyak ini. Nah, kalau sedikit kita fokuskan saja kepada beberapa kelompok tani biar tidak monitoring kita itu tidak kemana-mana gitu. Kita lebih enak untuk monitoringnya. Mungkin tidak kita ambil daerah hulu dulu, mungkin daerah Sepakung yang notabene mungkin penghasil sedimen terbesar barangkali gitu. Oke, nanti untuk teknis perencanaan atau
lapangannya nanti kami siap membantu. Mungkin cukup itu dari kami, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Misalkan gitu ya, dengan bersama masyarakat lah gitu. Jadi gerakan kita bersama ini baru saja Pak Ari juga menyampaikan tidak bisa sendiri-sendiri lah gitu. Harus bersama-sama saling bersinergi gitu. Jadi sebenarnya kalau ada forum gini kan Pusdataru punya program apa nih, kemudian BBPS punya program apa, Perhutani punya program apa gitu, Dinas Kehutanan barangkali dan sebagainya. Sehingga mungkin kalau yang sudah sama dibuat beda di tempat lain gitu. Jadi jangan sampai nanti tanam semua sama gitu kan barangkali dan sebagainya lah. Artinya memang harus diupayakan untuk ada semacam forum bisa duduk bersama sehingga kegiatannya itu nanti dalam upaya untuk konservasi terkait traveling bisa terpadu gitu kira-kira seperti itu. Ya. Saya jadi ingat Pak Gito tadi menyampaikan suatu saat itu di tahun berapa lah Pak menjelang event olahraga apa ski air apa gitu ya yang di Rapening itu ski air atau para layang ski air kelihatannya atau layar lah gitu dayung. Nah itu waktu itu memang ada pembersihan besar-besaran ya waktu itu oleh pemerintah mungkin provinsi lah kalau tidak salah, sehingga daerah sana itu yang dekat apa itu Tuntang itu ya ke sana itu jadi bersih memang. Nah, ini diharapkan memang nanti masyarakat bersama bisa menjaga supaya encengnya itu enggak muncul lagi ya, walaupun itu jadi kendala juga ya di sisi lain kan dibutuhkan oleh masyarakat untuk kerajinan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gito, terima kasih Pak Gito. Ada Pak Gito banyak cepat terselesaikan masalah. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang lain sebelum kita akhiri. Ya kan, ya? Oh, oke, monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pusdataru. Ini pertemuan ini sebenarnya baik sekali, bisa dijadikan momen untuk supaya kita itu bisa bersama-sama untuk mengelola Rawapening. Karena kan saat ini masih ada benturan sedikit dengan petani sekitar Rawapening itu dalam pengelolaan ini. Jadi ini masalah pertama tadi eceng gondok. Apakah komunitas yang memanfaatkan keberadaan eceng gondok di sini sudah diundang semua gitu maksudnya gitu. Seperti satu tadi nelayan atau petani eceng gondoknya ada ya panjenengan. Kemudian paguyuban pengepul dan tidak ada diundang enggak. Nah terus ada enggak pengrajinnya tidak ada. Nah, itu artinya kan belum semua ikut dilibatkan di sini. Kemudian balai besar ada yang hadir enggak? Karena ini kewenangan pengelolaan di balai besar sebagai leadernya dalam pengelolaan ini mestinya harusnya hadir. Jenengan balai besar, Pak Gito balai besar nggih. Oh ya, ada itu ya. Saya hanya nanti sedikit saja menyampaikan istilahnya ini sebenarnya kewenangan dari balai besar ya, yang untuk yang menyampaikan gitu. Ini untuk masukan untuk Pak Winardi, mungkin apa yang disampaikan memang harusnya update atau mengikuti apa ya studi yang sudah dilakukan oleh BBWS sebagai pengelola di sini. Termasuk ini pola operasi waduk itu kan hanya tertinggi itu plus 463,30 itu tadi 463,40 463,30 Pak itu yang tertinggi.
karena dari data yang terekam dari Pak Sugeng itu Gendung Jelok itu setiap tahun memang elevasi 46330 itu tercapai beberapa kali gitu. 46330. Untuk terendah pola operasi sebenarnya 46205 sebenarnya gitu ya. Tetapi masih diprotes sama petani pasut sekitar Rawapening. Artinya untuk melaksanakan pola operasi waduk ini memang harus ada pembebasan gitu. Artinya gini, saat ini Balai Besar baru melaksanakan persiapan. Ini baru persiapan, belum actionnya ini. Jadi baru pembersihan. Jadi pemasangan patok kuning itu bukan ya, patok kuning itu maksudnya ini kan untuk niti dulu, maksudnya niti dengan pola operasi tertinggi 46330 itu sempadannya kira-kira di mana? Tarik 50 ketemu patok kuning gitu. Itu baru ancer-ancer itu, ancer-ancer gitu. Nanti akan menjadi sempadannya kalau disepakati. Kemudian setelah nanti disepakati, ya, tahun ini juga ada studi larap oleh BPWS Pemali Juwana. Ada nggih? Ada beberapa yang ditolak oleh masyarakat. Karena masyarakat tidak tahu studi larap itu apa. Mungkin dalam sosialisasinya yang kurang mengena gitu. Jadi studi larap itu aslinya kan hanya untuk mendata kepemilikan lahan yang nanti milik pemerintah, milik desa, milik masyarakat, itu didata semua yang ada di dalam patok kuning itu. Pendataan itu hasilnya dari larap itu, terus nanti akan disampaikan kalau akan dilaksanakan dengan pola operasi ini bagaimana, setuju enggak kan gitu. Kalau 46205 yang terendah saja masih banyak tanah kepemilikan kan gitu. Itu butuh proses dulu gitu untuk mencapai itu. Untuk melaksanakan pola operasi waduk juga harus prosesnya itu belum sampai. Ini baru persiapan. Kalau nanti sudah ada persetujuan yang disepakati bersama, entah itu nanti akan menggunakan tanggul apa tidak gitu kan, itu tergantung kesepakatan. Nah, terus kalau sudah ada kepastian batas lahan, berarti BPWS Pemali Juwana nanti bisa melakukan pengerukan. Itu nggih, pengerukannya belum, ini baru dulu untuk ke sana, arahnya ke sana. Soalnya kalau ada pengerukan berarti sekitarnya nanti akan ketarik sedimennya. Nah, nanti loh, tanah saya kok sawahnya semakin turun gitu, nanti bingung lagi gitu. Jadi itu perlu pemahaman bersama. Jadi kemudian masukkan lagi untuk anak sungai dari studi Balai Besar yang sudah terbaru itu 14 anak sungai. Jadi ada anak sungai yang kecil yang sekitar 1 kilo sudah bermuara di Rawapening, itu dihitung sendiri-sendiri semua. Itu ada 14. Kemudian menurut pengrajin, nah ini menurut pengrajin, eceng gondok kalau yang dulu di rawa itu besar, lebar, dan panjang. Jadi kalau digunakan untuk kerajinan itu sangat mendukung. Tetapi saat ini kita lihat kondisinya Rawapening itu sudah bersih. Itu apalagi itu ada alat untuk membersihkan yang eceng gondok, itu namanya berki. Itu untuk membersihkan, itu untuk rutin pemeliharaannya nanti untuk bersih-bersihkan. Jadi itu. Tetapi kalau dibuat kolam-kolam yang di pinggir sekitar pesisir Rawapening, nanti eceng gondoknya itu kecil, tidak mendukung untuk kerajinan itu. Bedanya seperti itu. Nanti terus bagaimana? Itu kan harus dikembangkannya bagaimana nanti eceng gondok itu. Nah, ini juga
wacana dari Balai Besar, artinya nanti juga dari teman-teman kabupaten dalam pengelolaan ini juga harus berkoordinasi dengan Balai Besar sebagai leadernya dalam pengelolaan rawapening, termasuk Karamba Jaring Apung ya, KJA itu kemarin sudah banyak dikurangi ya. Itu dikurangi itu karena KJA itu kan juga menimbulkan nambah sedimentasi. Kalau itu pakan ternaknya tidak dimakan ikannya kan terus turun terus. Nah itu lama-lama menumpuk nanti di bawah. Dengan menumpuk nanti suatu saat, ini belum saatnya, nanti kalau sudah seperti di Waduk Saguling, Jawa Barat sana, masyarakat sekitar yang akan merasakan baunya nanti karena kena sinar matahari itu bau sekali. Jadi makanya kalau KJA juga dibatasi, nanti bukan dilarang, dibatasi. Nanti ada perizinannya lewat rekomendasinya dari Balai Besar. Jadi ada pembatasan Karamba Jaring Apung. Kemudian juga untuk pengembangan eceng gondok yang di permukaan rawapening itu nanti juga ada pembatasan. Artinya begini, eceng gondok sekarang ini kan tumbuh secara liar, tidak ada yang ngopeni, tapi ada yang ngambil dari hasilnya, kan gitu. Nah, nanti tanam eceng gondok itu seperti orang berkebun, harus izin dengan luasannya berapa, nanti diopeni, tidak boleh nanti keluar dari luasan yang diizinkan. Itu nanti seperti itu, ada pembatasannya. Jadi ini memang harusnya Balai Besar hadir karena untuk menyampaikan itu. Jadi karena forum ini saya sangat mendukung sekali karena kami sering yang menangani keluhan dari teman-teman sekitar rawapening, entah itu pengrajin, entah itu dari macam-macam lah, pengepul juga, petani juga yang lapor grup itu kami selalu yang menjelaskan. Nah, maksudnya dengan adanya forum seperti ini tidak usah menjelaskan terus gitu, sudah tahu gitu. Jadi kita sudah tahu bersama-sama. Jadi itu tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya kalau dari kami tidak menanggapi Pak, hanya memang terkait dengan permasalahan di rawapening ini mungkin tadi disampaikan oleh Pak. Siapa dari saya tadi Pak? Sam ya, Sam, salam kenal Pak Sam. Jadi kemarin yang kita mengikuti dari kunjungan dari Deputi Kemenkominfo Pak ya, kemarin yang kita dampingi bersama ini memang masih di dalam rangka untuk dievaluasi Pak, dievaluasi dibuat di Jakarta apakah memang nanti terkait dengan rencana penanganan ini memang untuk sudah disepakati karena memang sampai selama ini masih menjadi pro kontra Pak yang untuk di kepentingan nah, kalau dari kami punya dari PJT 1 dan itu kami menunggu Pak, menunggu karena memang kami selaku operator di sini Pak, kalau memang tahun ini kami diminta untuk turunkan elevasi sidang puntang Pak sekali, jadi kita turunkan dari 46280 kita turunkan di 461.30. Ini sudah selesai kemarin dari tanggal 1 Juni sampai 30 September. Nah, yang kami harapkan juga apakah tahun depan masih demikian ya, memang masih perlu ada kajian Pak, karena memang harapan kami kalau ada permintaan dan juga mungkin kita juga punya forum Pak ya di TKP SDA, kalau memang saya lihat di Jeratus juga mungkin karena memang itu karena juga ada banyak Pak, 13 das ya, sehingga permasalahan ini belum masuk di forum TKP SDA Pak. Jadi harapan kami segala kegiatan apapun bentuknya yang berkaitan dengan kegiatan atau penggunaan alokasi air yang ada ini juga terbahas dan disepakati oleh forum TKP SDA Pak. Jadi ini memang masih digodok Bapak Ibu sekalian, intinya kami support dengan program pemerintah, harapan nanti untuk kegiatan perbaikan rawapening ini bisa berjalan dengan optimal. Demikian kan mungkin saya tidak menanggapi ya karena memang ini ranahnya pemerintah dan kita semua menunggu ya respon dan komentar seperti apa. Kalau kami hanya mendukung
bersama-sama dengan PTIP, nanti juga kami komunikasi dengan BPS dan Pusdata untuk bisa melakukan perbaikan yang ada di tahapan ini. Demikian sedikit dari kami. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sawan ya. Sementara sudah cukup, saya kira begitu panjang lebar dan jelas. Dan juga tambahan untuk BPS sebenarnya tadi juga kita undang Pak. BPS selalu kita undang dan itu undangannya paling atas tadi. Oke, matur suwun untuk semuanya. Untuk waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih untuk sesi tanya jawab yang telah dilakukan. Untuk acara selanjutnya memasuki acara terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hadirin dipersilakan menikmati hidangan yang telah disediakan. Saya Dian Ayu, selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan hadir pada acara hari ini. Dan apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.